berdoa dulu untuk firman untuk pujian dan firman Tuhan. Pak Hendra nggak ada ya? Ya, saya akan buka dalam doa ya. Ya, silakan Pak Gembala. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Pada sore yang indah ini kami masih boleh merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyediakan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, Lili Yusuf yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi kami semua, dan juga link Zoom ini Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Joni Iskandar juga yang akan memuji dan menyembah Kau berkati kami semua. Tutup pupus oleh kuasa darah Yesus. Ini dari awal kami lahir, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Joni. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan beberapa lagu. Saya akan ambil beberapa lagu sebentar. Oke, ini kenapa nggak bisa ya? Saya udah dijadikan co-host belum ya? Oh belum. Silakan Pak Gembala. Oke baik, terima kasih. Ya mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita ambil lagu. Ya. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil dengan jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengan seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu.
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua, yaitu lagu Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, sehingga kami masih tetap bisa melayani. Terima kasih atas segala anugerah yang telah Kau berikan. Ku ada sebagai mata
ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oke, sekarang kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Gua tuh pengen banget jalan-jalan, bisa kemana aja. Tapi tiket pesawat sama hotelnya mahal. Tenanglah
lepaskan. Apabila tamat tugasmu, kau berikan ketenanganku. Takuti maut serang, sebab tanganmu membimbingku, tanganku dipegang Amin. Saya persilakan hambanya Ibu Lili Yusuf untuk firman Tuhan. Silakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu dengan tema hidup yang berdampak positif. Biarlah kami orang-orang yang berpikiran positif, Tuhan. Jangan jauhkanlah kami dari yang berpikiran negatif. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, yang punya aura-aura yang positif, Tuhan. Jauhkanlah dengan orang-orang yang punya niat tidak baik, Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memegang kendali esok hidup kami, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup memberkati hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Kalaupun kami ada masalah, kami tidak tahu harus bagaimana lagi, tetapi Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah yang membimbing setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan family ministry, juga domba-domba yang sudah Kau percayakan untuk Pakku Mingguan. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang taat dan setia dan berpikiran positif. Dan kami mempunyai aura yang positif seperti Engkau selalu memberikan kami setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami juga tidak bisa balas Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Setiap kebaikan Tuhan juga tak terhitung. Kalau kami boleh bernapas sampai hari ini dengan gratis itu juga semua karena kasih anugerah-Mu. Mungkin di luar sana Tuhan kami mau bernapas di ICU harus membayar Tuhan 1 hari 20 juta. Tetapi setiap kehidupan napas Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar kami selalu mengucap syukur dengan keadaan kami Tuhan. Baik buruknya hidup kami, tetap kami berkata, Tuhan tetap baik. Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat waktu. Tuhan Yesus selalu memberikan kami harapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit, yang lemah, yang beban berat, yang secara ekonomi maupun fisik kami percaya Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebab firman itu sendiri kami siap mendengar, Tuhan siap bersabda. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom semuanya. Semuanya sehat ya. Tema kali ini hidup yang berdampak positif ya. Kita buka di Matius 5 ayat 13 dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin ya. Jadi Tuhan bilang kita adalah garam dunia ya. Jadi garam itu kalau menjadi tawar apalah gunanya ya. Dia kalau apakah ia diasinkan ya? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang ya. Jadi hidup kita harus berdampak ya. Harus punya aura yang positif ya. Jangan kita berpikir yang
negatif ya. Jadi kalau kita bergaul sama orang ya yang sukses ya, kita bergaul sama orang yang pikirannya positif, kita bisa ikut positif. Tapi kalau kita berpikirannya negatif, mau bilang udah eh, kita menjudge orang ya, udah kayak Tuhan. Kadang-kadang manusia tuh kayak Tuhan, sedangkan Tuhan aja mau menjadi manusia ya. Jadi menjudge orang begini, begono ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lihat gitu karena kita Tuhan menciptakan kuping ini dua. Jadi kalau kita dengar satu kabar buruk tentang seseorang ya, kita nggak usah dengar satu kuping, tapi satu kuping lagi kita dengar, kita tanya, kita cross check benar nggak gitu, apakah benar gitu ya. Jadi jangan kita main ngejudge orang, menghakimi gitu ya, sedangkan orang itu gak tidak berbuat baik, jahat sama kita, dia sedangkan orang itu gak tidak melakukan ya nggak merugikan kita, ngapain juga kita harus omongin dia gitu ya. Jadi kita belajar menjadi garam ya. Jadi kata Tuhan, biarlah terangmu bercahaya depan orang banyak supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ya. Jadi kita harus belajar untuk mengatakan sesuatu yang benar, yang baik ya. Jadi kebenaran itu saya pernah bahas juga, kebenaran itu tidak perlu klarifikasi, kebenaran itu tidak perlu pembuktian. Benar ya tetap benar ya. Jadi kebenaran itu waktu yang akan membuktikan kebenaran itu ya. Nggak perlu bilang, gue benar, dia yang salah, gue benar. Nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Yang penting Tuhan yang tahu. Setiap kebenaran itu eh, datangnya dari Tuhan ya. Tapi segala kejahatan, iri hati, geram, fitnah semua itu dari setan ya. Jadi kita mau ikut Tuhan atau ikut setan. Hidup tuh gampang ya. Kita mau cari Tuhan apa cari setan? Cari Tuhan apa hantu ya? Kita mau benar apa nggak benar? Ya nggak. Terus kita mau tulus apa fulus ya, hidup itu aja ya. Jadi kalau kita tulus ya, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita ya. Seperti 1 Korintus 14 ayat 14 bilang, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih ya. 1 Korintus 16 ayat 14 ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih ya. Seperti Tuhan Yesus ya, dia melakukan tindakan dengan kasih ya, bukan dengan mulut bacot ya, cot begitu ya, tapi Tuhan dengan kasih, dengan action, dengan tindakan ya. Jadi kalau seperti kita haus ya, kita bilang, aduh saya haus nih. Tapi kita nggak melangkah dengan tindakan. Haus itu juga tidak akan tetap kita haus gitu. Kalau kita udah haus, kita ambil gelas, kita minum, plok, haus itu akan hilang ya. Jadi kita pun harus begitu, jangan cuma bilang ada tindakan, mana kasihnya gitu ya. Yang ada kaso buat ngegetok orang ya. Jangan orang udah jatuh ketimpa tangga, kita timpa lagi pakai balok, matilah tuh orang gitu ya. Jadi kita kalau tidak bisa berbuat kasih, mending kita diam ya, kita jangan menghakimi, ngomongin dia begini-begini, padahal kita juga ada berbuat baik ya, tapi dia nggak tahu perjuangan kita gitu ya. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang ya. Jadi kita baca lagi di Filipi 2 ayat 14 dan 15 ya. Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ya, supaya kamu tidak supaya kamu tiada beraib dan tiada bercela. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, jadi kita harus bercahaya kata Tuhan ya, seperti bintang-bintang di dunia ya. Jadi kadang ada orang begini, kita tahu orang itu udah mulutnya nggak bagus gitu ya. Tapi kalau saya pribadi begini, saya mau seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita kenal Yesus, siapa sih kita ya? Kita cuma sampah ya yang Tuhan angkat ya. Mungkin hidup saya juga udah tahu kesaksian hidup saya dari benar-benar nol. Ya, tapi saya mau jadi manusia yang tahu berterima kasih gitu ya sama Tuhan ya. Jadi Tuhan udah angkat kita ya. Jadi kita dulu siapa gitu, apa Tuhan bisa ubah. Jadi saya juga pikir Tuhan aja bisa ya mau maafin kita ya, kita belajar misalnya oh si Ani nggak bener nih gini-gini, saya tuh nggak percaya, saya pikir mana tuh ikut saya bisa berubah gitu ya, kita ajar dia kebaikan kesalahan dia, kita tegur, tapi sekali dua kali dia tanpa orang bilang bolot ya, nggak mau diajar gitu ya. Ya udah saya juga nggak mau, ya udahlah nggak mau ya nggak masalah, itu pilihan dia, balik lagi ya. Tapi kalau saya juga selalu saya bilang kalau memang Tuhan, kalau saya ada salah tolong dikoreksi ya. Yang penting kita kalau Tuhan mau koreksi emang sakit gitu ya, tapi kita mau belajar untuk dikoreksi ya. Jadi kita nggak usah, kemudian kalau kita nggak bisa nolong orang, kita diem aja ya. Terus jangan ke orang udah baik sama kita, di ngomongin kanan kiri, itu udah biasa ya. Jadi kita baca lagi di 2 Timotius 2 ayat 23 dan 26 ya. Tuhan bilang gini,
Hendaklah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkarannya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orangnya. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, jadi kata Tuhan di firman Tuhan, hindari soal-soal yang dicari-cari ya. Jadi dan yang bodoh dan tidak layak katanya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi jangan kita orang bilang kalau istilah dalam jaksa gitu ya, cari-cari kutu gitu ya. Jadi orang nggak ada salah, cari-cari nih kesalahannya ya. Nah kalau kepalanya botak, kutunya nggak ada, bagaimana dicari ya? Kalau yang kepalanya botak ya maaf ya bapak-bapak yang punya kepala botak ya. Nah kalau rambutnya banyak seperti saya, pasti dia ngapain sih cari-cari kutu gitu loh ya. Jadi nggak ada kesalahan tuh dia cari-cari ya. Itu yang bisa menimbulkan pertengkaran ya. Jadi orang itu udah baik. Tuh kita mau cari mau cara ngejatuhin dia bagaimana. Sedangkan kalau kita mau sukses, kita nggak perlu nginjek orang gitu ya. Kita sukses-sukses aja gitu. Tahu juga berkat nggak kemana dan nggak ketuker. Tuhan udah kasih kok kayak misalnya berkat saya sama Pak Derikson, Tuhan nggak atur semuanya berkat itu ya. Jangan takut. Tuhan bilang kalau selama kita punya tangan dua, kaki dua, ya nggak mulut kita bisa mengatakan yang positif-positif, Tuhan akan berikan gitu ya apapun yang kita mau gitu kan. Tuhan bilang, aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kata Tuhan, bergembira karena Tuhan. Sebab ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu ya. Di Mazmur itu ada juga ya. Jadi kita harus belajar untuk selalu berpikir positif ya, nggak boleh negatif gitu. Ada orang dikit-dikit ketakutan, ih tar begini ya, tadi begini ya, tar begitu ya. Banyak orang begitu. Jadi kalau kita berpikirannya negatif, kapan mau majunya gitu. Kalau saya dalam dunia bisnis ya, saya nggak pernah kapok walaupun udah dijahatin orang, saya tetap mau fight, fight, fight terus gitu ya. Sampai saya melihat sendiri, ternyata benar ya orang itu nggak benar ya, baru kita udahlah kita langsung cut ya, kayak main saham kalau kita udah rugi cut loss udah gitu ya. Jadi seperti kita baca di Ayub 12 ayat 14 dan 16 ya. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskan, mengalir maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ya, ada amin ya. Jadi Tuhanlah yang punya kuasa ya dan kemenangannya. Dia yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan ya. Jadi Tuhan yang bilang dia akan bila ia membendung air keringlah semuanya ya. Bila ia melepaskan mengalir maka tanah dilandanya ya. Jadi Tuhan yang membongkar ya, tidak ada yang bisa membangun lagi. Jadi seperti berkat juga gitu. Kalau Tuhan sudah buka berkat buat kita ya, tidak ada satupun orang yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah tutup, siapapun tidak ada yang bisa membuka ya. Jadi kita hidup harus selalu tanamkan rasa rendah hati ya, jangan sombong. Mentang-mentang kita udah diberkatin, lupa diri ya nggak? Karena banyak juga orang omde ya, omong gede dan omdo ngomong doang. Banyak bacot yang nyot nyot nyot, padahal nggak ada faktanya, cuma kasih orang pengharapan palsu gitu ya. Jadi kalau kita begitu nanti juga Tuhan juga kasih balasan yang setimpal. Makanya kita dalam berkata-kata juga harus hati-hati ya. Seperti juga kemarin saya khotbahkan mulutmu harimaumu ya. Jadi orang bodoh kalau orang bodoh kalau diam banyak diam kelihatan pintar. Tapi orang pintar kebanyakan ngomong kelihatan begonya, kelihatan oonnya gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk mendengar daripada banyak berkata-kata ya. Jadi kalau kita dalam banyak berkata-kata pasti akan terjadi pelanggaran. Saya pun dulu orang yang cerewet, ngomongnya cepet gitu ya. Jadi ngomong kayak kereta. Mungkin emang kereta sekarang kereta yang cepat, kalah kali sama saya. Cet, 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 cet. Nggak ada titik, nggak ada koma ya itu saya. Tapi saya menyadari, oh ya kelemahan saya di sini. Saya belajar untuk ngerem sekarang. Jadi kalau orang ngomong apa,
aduh capek ya Maya, udah deh, nggak usah banyak ini deh, kita cuma dengerin aja. Jadi kita banyak mendengar daripada banyak bicara ya. Jadi biarlah kita, jadi kalau kita banyak bicara, orang tahu rahasia kita loh gitu ya. Jadi kalau kita mendengar, kita banyak dapat ilmu gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif ya, karena Tuhan pun Tuhan itu baik ya, walaupun kita kadang tidak taat, tidak setia, tapi Dia tetap Allah yang taat dan setia ya. Kadang-kadang orang bilang kita yang geblek, kita yang dablek, gitu. Tapi Tuhan nggak bilang, lu geblek, lu dablek. Tuhan nggak pernah begitu ya. Tuhan bilang, engkau berharga di mataku ya. Walaupun manusia bilang kita, lu begini, begono gitu ya. Seperti itu hari anak saya juga yang nomor 3, saya bilang, temannya bilang dia bodoh katanya. Eh, Jangan gaul sama anak saya yang nomor 3 nanti ketepa bodoh. Saya bilang, bodoh bisa nepa gitu ya, tapi ya udahlah, saya tetap eh, melihat kebaikan Tuhan. Terus sekarang akhirnya anak saya juara biliar di Malaysia ya, saya bilang bangga juga lah, itulah Tuhan, dahsyatnya Tuhan ya. Jadi yang bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil ya. Seperti janda di Sarfat juga ya, dia juga mau taat ya. Coba kalau dia pikirannya negatif, aduh ntar kalau gue begini gimana ya, tapi dia mau taat. 1 Raja-Raja 7 ayat 12 ya. Demi demi Tuhan Allah yang hidup, tidak ada roti padaku sedikit pun, setelah kami memakannya maka kami akan mati ya. Tapi kata Tuhan, bikinin dulu buat Nabi Elia, ya kan? Akhirnya dia mau taat. Lalu dia pikirannya, aduh gua aja mau makan, besok udah makasih kasih lu, gua mati ini, gua nggak bisa tinggal apa, segenggam tepung doang katanya, ya kan? Akhirnya dia mau belajar untuk taat dan setia. Dia bikin itu. Akhirnya minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis ya. Nggak disangka-sangka ya. Jadi dia berpikirannya positif ya, tidak negatif. Tapi kalau dia negatif mungkin mujizat itu nggak ada gitu ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di sini, jadi kita harus selalu berpikir yang baik ya. Walaupun orang udah jahat sama kita, nggak usah kita balas ya. Pembalasan itu Tuhan punya ya. Jadi kita juga selalu jangan mau apa terkontaminasi ya sama hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kalau kita gaul sama orang yang sukses, kita ikut sukses, kan Tuhan bilang apa? Jangan kau duduk dengan kumpulan pencemooh, kata Tuhan ya. Dan juga engkau jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut ya. Bocor mulut tuh kalau kita ngomong apa nanti bisa nyebar, dia nggak bisa bantu, tapi kita di ngomongin ya, itu gak, jangan kayak begitu ya. Kita baca lagi di Matius 7 ayat 6 ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Ya, jadi kalau kita punya barang berharga, jangan taruh mutiara di dalam babi ya. Jadi jangan sampai dia berbalik nginjek kita gitu ya. Tapi kalau memang kita berlian ataupun kita emas atau berlian, walaupun ditaruh di kotoran ya, tetap ya emas, masih ada harganya, atau mutiara ya. Jadi walaupun orang dunia mengatakan lu begini, lu begono ya, tapi Tuhan bilang engkau tetap berharga di mataku ya. Jadi kita nggak usah berharap sama manusia ya, kita tetap berharap pada Tuhan ya. Walaupun kita sering difitnah, sering disakiti ya, Tuhan itu Allah yang begitu baik ya. Jangan suka berpikir yang eh, jelek-jelek terhadap orangnya. Saya pribadi nggak pernah mau berpikiran yang jelek terhadap orangnya, karena saya orangnya positive thinking gitu ya. Jadi seperti di Amsal udah bilang, air mencerminkan wajah, hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang, kata Tuhan, 1 jari kan nunjuk begini, nunjuk orang, 3 jari ini begini nunjuk kita loh, ya kan. Jadi sebelum kita nunjuk orang, orang itu begini begini, kita mesti 3 jari ini kita introspeksi, kita udah bener belum nih, ya keluarga kita udah bener belum nih, baru kita mau kepoin orang ya. Emak-emak banyak ya, jadi suka saya kalau bilang eh Madam Kepo sama Miss Kompor. Jadi jangan, kita nggak boleh jadi Madam Kepo yang mau tahu urusan orang ya, sama suka ngompor-ngomporin orang. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang baik, mendoakan dia, kita nggak usah kompor-kompor, dia begini-begini loh. Jadi kompor tambah di ini, tambah meleduk nanti ya, ber gitu ya kan. Jadi kita harus menjadi juru damai, pendamai gitu ya, seperti Tuhan Yesus ya. Jadi jangan pernah ada pikiran yang negatif gitu ya. Jadi kalau memang ada teman yang salah, kita boleh tegur dia. Tegur artinya dengan tegur dengan kasih ya, artinya kita karena mengasihi, kita harus melakukan yang terbaik buat dia ya. Karena kalau kalau kita tidak menegur dia, nanti kata Tuhan dosanya akan
ke kita ya, seperti di Yehezkiel 3 ayat 18 dan 21 ya. Itu boleh dibaca atau saya bacakan ya. Jadi gini, Yehezkiel 3 ayat 18 dan sampai 21 ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu ya, kata Tuhan ya. Ayat 20 ya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapanmu, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ada amin ya. Jadi kalau kita udah tahu dia orang baik, tapi ya, dia berbuat jahat, berbuat curang kata Tuhan ya. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang dia perbuat sama Tuhan nggak diingat-ingat lagi ya. Ya kan? Begitupun sebaliknya katanya. Tapi kalau kita memperingatkan orang benar itu supaya dia jangan berbuat jahat lagi, dia memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup katanya. Dia mau menerima peringatan yang engkau menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau orang jahat kata Tuhan, kita kasih tahu ya, kita nggak kasih dia tahu, tiba-tiba dia mati kata Tuhan ya. Tuhan apa? Tuhan minta pertanggungjawaban nyawanya pada kita. Kenapa kamu nggak kasih tahu dia loh? Ya kan? Ini ayatnya ini banget ya. Jadi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepada kita gitu loh. Jadi kalau memang benar kita harus katakan benar gitu. Malah dia mau dengar mau nggak terserah dia lah gitu ya. Jadi kita udah kasih tahu loh. Ini firmannya bagus banget. Jadi kalau tiba-tiba dia mati dari kejahatannya kata Tuhan, Tuhan dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyatakan Tuhan nggak minta pertanggungjawab nyawanya sama kita. Tapi kalau kita nggak kasih tahu itu kita nggak boleh. Jadi kalau ada sesama apa pelayan Tuhan gitu ya. Ada yang bertengkar gara-gara uang kecil, ada bertengkar gara-gara makanan, ya itu banyak lah ya. Jadi kata Tuhan tadi, jangan kita mencari soal-soal dicari-cari ya. Hamba Tuhan juga nggak boleh berantem pada berantem kata Tuhan ya. Harus dengan lemah lembut mengajar ya, menuntut orang yang suka melawan kata Tuhan ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat katanya sehingga mereka mengenal kebenaran. Kadang-kadang kita ngerti firman, ini nggak boleh loh, ini nggak, ini benar loh, ini nggak benar loh. Tetapi faktanya gitu ya cuma teori aja, prakteknya jong nol gitu ya. Jadi kita harus tetap melakukan. Jadi apapun yang kita katakan, apa yang timbul dalam hati itu yang keluar dari mulut ya. Jadi kalau ada orang bilang mulutnya kok dia jahat padahal hatinya baik ya nggak bisa begitu ya. Itu orang dulu ya kayak kita gak oh dia kasar ya tapi mulutnya aja artinya baik ya. Tapi kalau bisa hati kita baik ini juga baik gitu ya. Mulut kita baik, hati kita juga baik ya. Ya mungkin itu aja firmannya biar semua menjadi rema dalam hidup kita. Kita praktekkan firman, kita praktekkan kasih, bukan bukan kita hanya mendengar aja firman Tuhan, tetapi kita harus mempraktekkan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau Tuhan nggak mungkin salah, firman Tuhan nggak mungkin salah ya, sebab firman Tuhan iya dan amin. Manusia bisa salah, manusia boleh menyakiti kita ya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita ya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi rema dalam hidup kita ya. Kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Jauhkanlah segala aura-aura yang negatif Tuhan. Tuhan juga pertemukan kami dengan teman-teman yang baik, satu pelayanan yang baik, yang tidak menjatuhkan tetapi saling menguatkan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu baik, Engkaulah Allah yang begitu setia Tuhan, walaupun kami tidak taat dan setia. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, baik tingkah laku, ucapan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang tahu hati kami masing-masing. Sebab
Engkau penyelidik hati Tuhan. Engkaulah biarlah penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat-sangat baik. Tuhan, mungkin kalau ada di FM Mini Film Ministry ini Tuhan, ada yang berbeban berat, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan Tuhan, segala roh yang mengikat juga Tuhan, Tuhan lepaskan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga percaya Tuhan begitu mengasihi family ministry, biar ada unity Tuhan, biar kami mempunyai hati yang lebih mengasihi Engkau, cinta akan Engkau Tuhan, kasih mula-mula Tuhan. Biarlah Tuhan, Pak Kumingguan juga boleh mengembalakan para hamba-hamba Tuhan juga dengan baik Tuhan, ada unity. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami hanya dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Hidup kami bukan apa kata orang, tetapi hidup kami hanya atas kedaulatan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah kami selalu Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kami percaya 7 kali yang benar jatuh tidak pernah tergeletak. Sebab tangan yang kuat selalu menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Siap doa-doa kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya, Ibu Lili Yusuf yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan ya, firman-Nya. Yang luar biasa ya, kita semua diberkati ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita harus bisa berdampak ya. Kita harus benar-benar hidup yang berdampak positif ya. Kebanyakan manusia ini kan kalau hidup selalu curigation ya, curiga satu dengan yang lainnya ya, tidak tidak percaya ya, bahkan selalu punya pikiran yang negatif. Kalau dia begini, ntar gimana ya? Kalau dia begitu, ntar gimana ya? Kalau kita nggak percaya dengan manusia sesama kita, mau dengan siapa kita percaya? Ya kan? Manusia kan diberi akal budi sama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, ya kita juga harus saling bisa percaya satu dengan yang lainnya. Ya, karena kalau tidak saling percaya, bagaimana kita bisa membangun bait Allah yang kudus? Ya, bersekutu dengan Tuhan itu perlu dengan unity yang kuat, ya, dengan kesatuan hati tentunya, ya, seia, sekata, sepikir, sejiwa. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kita melakukan pelayanan, ya. Kalau satu dengan yang lainnya tidak ada saling percaya, curigation, ya, entar-entar sebentar begini, entar sebentar begitu. Wah, ini nggak akan bisa kita bangun satu bait Allah yang kudus. Ya, itu ada di 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin. Ya, Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa satu hati, satu jiwa, seia, sekata, sepikir. Itu pasti Tuhan akan kirim. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, ada satu pujian yang dikatakan, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Ada yang tahu nggak lagu itu? Satukan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Itu yang Tuhan yang mau dari kita. Ya, kalau kita nggak bisa sehati sepikir, bagaimana kita bisa berdampak buat menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka. Amin. Ya, hari ini kita semua sudah diberkati ya. Tadi banyak sekali ya firman Tuhan yang saya catat, yang dibagikan oleh Bu Lili Yusuf. Kita semua diberkati ya. Kiranya Tuhan pakai tulus ya Bu Lili Yusuf menjadi terang Kristus, hamba Tuhan yang setia, taat, melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan saya percaya kalau Bu Lili Yusuf melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, suami, mama, terkasih, oma, juga anak, mantu, cucunya semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan.
Amin. Dan pasti dia akan menjauhkan segala belalang pelahap kerugian apapun dan malapetaka kecelakaan tidak menimpa keluarga kita. Kita harus ingat firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita harus percaya apa yang sudah difirmankan tidak akan jatuh ke tanah yang berbatu, yang bersemak duri, bahkan masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam dan kita terus mau bertumbuh, terus naik menjadi kepala bukan ekor. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni, satu buah pujian sebelum nanti doa syafaat. Besok kita akan dilayani Family Ministry yang melayani Ibu Elia Esther dari Tubuh Kristus Ilahi. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bu Lili Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Pendeta Derikson Sijabat yang sudah hadir, Bu Maya, juga teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan satu lagu. Kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Maka kita katakan, menyenangkanmu. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami ingin menyenangkan. Kami ingin hidup yang berdampak positif bagi sesama kami. Bimbinglah kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, doa syafaat. Siapa? Ibu Foni, silakan. Silakan Ibu Foni, doa syafaat. Silakan Bu Foni, mic-nya belum dibuka. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Lili Yusuf yang telah menyampaikan sabdamu tentang berdampak positif Tuhan. Bapak, Engkau pakai pelayanan lebih lagi Tuhan, Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati apapun yang dikerjakan Ibu Lili, baik secara jasmani dan rohani, Engkau berkati Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati, beri Ibu Lili kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau dimanapun firman yang disampaikan Bu Lili, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Engkau berkati Bapak, Engkau juga berkati anak, mantu dan cucunya Tuhan, dan Engkau juga berkati orang tua dari mamanya Ibu Lili Tuhan. Kami percaya beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Satu keluarga boleh setia mengiring Engkau Bapak. Kami percaya suami Ibu Lili dan mamanya diberi kesehatan Bapak. Kami percaya semua penyakit sudah Engkau sembuhkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan sebagai gembala di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, lewat pelayanannya banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan, supaya baik dari gembala, wakil gembala dan pengejar yang lain boleh bergandengan tangan Tuhan untuk bersama-sama untuk memajukan Family Ministry untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan Tuhan, baik jasmani maupun rohani Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati keluarganya, anak, istri, anak mantu dan cucunya, supaya satu keluarga boleh setia mengiring Kau Bapak di daerah Bojong Cengkareng Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakil Family Ministry Pak Hendra Winata Tuhan, Kau beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan, dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kau sembuhkan stroke-nya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati istri, anak, mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Hendra Winata Tuhan, baik jasmani maupun rohani Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia mengikut Engkau Tuhan, yang di Family Ministry. Beri kami kesehatan lebih lagi Tuhan. Pakai kami pelayanan apapun juga kami melayani Engkau Tuhan, segala raja Tuhan. Bapak, kami juga bisa melayani bukan kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai kami semua Bapak. Kami mempunyai kerendahan hati Tuhan. Kami bisa karena oleh Engkau Bapak, bukan gagah-gagahan Bapak, tapi kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di Family Ministry yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang butuh pekerjaan Bapak Engkau
beri dia pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan di family ministry pada sore ini Tuhan, dimanapun mereka berada, ketuk hati mereka Tuhan, yang kerja, masing bekerja Tuhan, Kau beri pekerjaan yang terbaik Tuhan, yang teman-teman kami kumpulkan besok Tuhan dengan bersama-sama kami untuk memuji dan menyembahkan dan mendengarkan sabda-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu besok Tuhan, Ibu Eliezer yang menyampaikan sabda-Mu Bapak. Engkau beri dia hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Lewat apapun yang disampaikan besok Tuhan, Roh Kudus yang berbicara Tuhan, supaya besok yang hadir Bapak bisa dikuatkan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Kami percaya Engkau juga berkati Ibu Eliezer, beri kekuatan kesehatan, lebih lagi Engkau juga berkati suaminya dan anak-anaknya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak, terima kasih yang terpilih Bapak Prabowo sebagai presiden di bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan kesehatan bagian kakinya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Lawatan-Mu terjadi buat Pak Prabowo sebagai presiden Bapak. Bapak, Engkau beri dia takut akan Kau, memimpin sesuai dengan kehendak-Mu Bapak, supaya hatinya juga boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Selamatkan Indonesia Tuhan, pulihkan ekonomi kami Tuhan, politik semua Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk tiap-tiap menteri, departemen maupun gubernur, wali kota, camat, lurah juga Tuhan. Apapun juga yang ada di pemerintahan boleh bersama-sama Tuhan untuk memajukan Indonesia Tuhan. Bapak, adakan hujan pertobatan buat bangsa kami, jadikan kami penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum selamat Bapak. Kami percaya setiap lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Pakai kami semua Bapak, sebelum kedatangan-Mu kedua kali bangsa kami boleh bertobat Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa supaya bangsa kami menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat di hadapan Kau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Pak Komingan untuk doa berkat dan doa penutup. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Heti Simanjuntak boleh memandu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Bisa dibantu Bu Heti Simanjuntak karena hari ini kan pembicaranya Bu Lilius perempuan ya. Jadi yang bincang-bincang juga boleh dipandu oleh perempuan juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tapi saya akan bawa puji-pujian di Eliezer. Siapkan. Oh ya, nanti Ibu jam 7 boleh live gitu aja nanti digantikan.
Oke, baiklah ya, sambil ngecas ini ya Pak ya. Baik, terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bu Lili. Luar biasa firmannya ya. Walaupun saya off kamera, tapi saya tetap menyimak.